Tanda tangani kontraknya. Perjanjian kita. Sekarang berlaku. Aku sudah tanda tangan. Jadi sekarang bisakah kamu mendapatkan operasi untuk ibuku? Tenang. Kalau aku, Clara Kin, sudah berjanji, pasti kutepati. Kepala pelayan. Dapatkan tim ahli bedah saraf. Terbaik di Sungai Raya. Dapatkan obat-obatan terbaik. Uang bukan masalah. Baik, Nona. Jadi, sekarang bagaimana? Adikku, Ethan Chin, adalah anak manja yang sombong, yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Pelajaran pertamamu adalah membuang sikap penakut dan miskin itu, dan sikap padu serta melarat. Jadilah sombong. Bawakan Tuan Ethan pakaian baru. Pakaian baru? Nona Clara, Ethan Lin ini, dasarnya terlalu lemah. Apakah dia benar-benar sanggup? Kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita harus mengambil kesempatan ini. Aku percaya dia bisa melakukannya. Penampilannya sudah tepat. Tapi sikapnya, bahkan tidak mendekati. Jadi, bagaimana aku memperbaikinya? Sikap berasal dari pengalaman di dunia nyata. Kartu ini tidak ada batasnya. Gunakan sesukamu. Ingat, kamu hanya punya 2 hari untuk membiasakan diri dengan identitas baru ini. Dalam 2 hari, aku ingin seluruh Sungai Raya tahu bahwa adikku, yang paling sombong, putra kedua keluarga Qin yang paling hina, telah kembali. Mengerti. Aku paham. Mau mulai dari mana? Ibuku dipukuli oleh pasangan sialan itu, Jenny dan Alex Zhao, dan ditinggalkan dalam kondisi kritis. Saat ini, yang kuinginkan hanyalah balas dendam. Anggap saja sudah selesai. Mereka ini adalah penggawa paling elit keluarga Qin dan koleksi ratusan mobil mewah adikku di garasi. Semua boleh kamu pakai. Bawa mereka, dapatkan balas dendammu, lampiaskan amarahmu sesukamu. Jangan khawatirkan konsekuensinya. Keluarga Qin akan mendukungmu. Semuanya, ikut aku. Tuan Ethan, lihat garis-garis yang ramping di mobil sport ini. Wah, cantik sekali. Tuan Ethan, apa Tuan haus? Bagaimana kalau minum? Tuan Ethan, Nona Clara sudah memerintahkan kami untuk membantu Tuan sepenuhnya. Tadi, lokasi yang Tuan minta untuk kami lacak, untuk Jenny Liu dan Alex Zhao, telah dikonfirmasi. Mereka di mana? Mereka ada di otomotif puncak yang baru, di sisi timur, sedang melihat-lihat mobil. Bagus. Segera kirim orang ke sana. Ethan, kamu kemana saja? Kudengar ibumu sedang dalam masalah. Dan si Jenny itu, dia kabur dengan orang lain. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bro. Itu semua sudah berlalu. Omong kosong. Ini belum selesai. Kalau kamu temanku, kirim saja lokasimu padaku. Aku bolos kerja hari ini. Aku akan ada di sana untukmu. Kita akan menyelesaikan urusan dengan para brengsek itu. Oke. Terima kasih, Pak. Tuan muda. Ethan. Ini, orang-orang ini, dari mana kamu dapatkan mereka? Apa kita sedang syuting film? Berhenti bertanya. Ikuti saja aku masuk. Kalian, tunggu di sini untuk sinyal dariku. Ayo pergi. Hey, Ethan, hanya berdua kita seperti ini.
Bisakah kita bahkan masuk? Tempat ini terlihat sangat mahal. Lupakan kata, bisakah? Ayo pergi. Maaf, Pak, ini adalah dealer mobil mewah. Kami tidak mengizinkan orang yang berkeliaran. Dua menit pas, beliin temen gue. Baju yang bagus. Ethan, lagi ngapain? Tunggu aja. Armani Couture. Ethan, ini pasti harganya puluhan ribu dolar, ya? Gimana? Apa dia sekarang cukup berkualitas? Untuk masak? Aku buta tadi. Maafkan kebodohanku. Silakan masuk. Tuan-tuan, Bro, ayo. ada yang bisa saya tunjukkan hari ini. Tuan-tuan, saya bisa jelaskan semuanya. Coba lihat model ini. Baru sampai. Sama yang ini. Ethan, apa yang sedang terjadi? Kamu jadi seperti orang yang sama sekali baru. Dari mana datangnya uang sebanyak ini? Bukankah itu Ethan Lin, si kurir miskin itu? Apa hakmu datang ke tempat seperti ini untuk lihat-lihat mobil? Apa kamu bahkan tahu berapa harga mobil di sini? Kalau orang sepertimu, pelacur terselubung, bisa datang ke sini, lalu kenapa aku tidak boleh? Siapa yang kau sebut pelacur terselubung? Aku bicara padamu, Jenny, lihat dirimu sendiri, tanya hatimu. Selama ini, Ethan, bukankah dia baik padamu? Dia menyimpan semua makanan enak untukmu, memberimu semua barang bagus. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada Ethan? Hal-hal kecil yang dia lakukan untukmu, dan kau berani menyebutkannya? Itu bahkan tidak sebanding dengan satu tas tanganku sekarang. Sejak aku bersama Alex, hidupku jadi enak. Lihat, Alex membelikanku mobil ini, mobil mewah seharga 300.000 dolar. Boka, sepertinya pelajaran terakhir belum cukup. Ya, kau berutang 200.000 dolar padaku. Kapan rencanamu melunasinya? Kecuali, kau mau berakhir seperti ibumu yang tak berguna, dan dipukuli sampai masuk rumah sakit olehku? Kau. Apayang kulakukan, biar kukatakan sesuatu. Tempat ini untuk orang kaya, bukan untuk orang sepertimu. Kau tidak bisa bikin keributan di sini. Satpam mana? Pak, tolong tenang. Jangan ganggu pelanggan lain. Ethan, jangan gegabah. Kita sudah menemukan mereka sekarang. Begitu kita di luar, kita punya banyak waktu untuk berurusan dengan mereka. Baiklah, kalau begitu kita lihat mobilnya dulu. Lihat mobil, kau paham soal mobil, kau sanggup beli? Kau! Lihat mobil di sana, 300.000 dolar. Aku memberikannya untuk Jenny. Boka, berapa tahun mengantar makanan untuk bisa beli itu? Baiklah, kalau begitu, yang ini, dan yang ini, aku ambil masing-masing satu. Pak, maksud Bapak dua model ini, masing-masing satu, total harganya sekitar 600.000 dolar. Betul. Ethan, kau gila? 600.000 dolar untuk beli banyak mobil? Satu untuk dikendarai. Dan satu untuk dilihat. Tidak boleh? Ethan, siapa yang kau bohongi? Kau punya uangnya? Boka, Donggar, kita sedang membicarakan pembelian mobil. Pesanan bersifat final, tidak bisa dikembalikan, dan kamu harus membayar uang muka. Lalu? Kurasa ada orang di sini yang hanya mengganggumu. Aku yakin dia bahkan tidak punya uang untuk mobil. Dia hanya di sini membuat masalah. Tuan apakah yang diyakin? Ingin kedua mobil ini? Ethan, kurasa kita harus pergi dari sini. Saya akan biar lunas. Langsung saja bayar. Kamu pasti bercanda. Benda hitam ini katanya kartu bank. Itu lelucon. Kalau kamu bisa membayar, bahkan 1 sen, aku akan makan topiku. Kedadak tawan bukan kejahatan.
tapi memamerkannya. Itu salah. Masih bicara keras? Mari kita lihat apakah sampai ini. Bisa membayar 1 sen. Bayar. Akhiri penderitaannya. Transaksi berhasil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Aing, mesin ini pasti rusak. Nona, mesin kami berfungsi dengan sempurna. Tuan, baru saja pembayarannya memang berhasil. 2 mobil, $600,000. Lunas. Boka, keberuntungan gila apa ini? Kamu menang lotre atau apa? Eden, kamu legenda. Kamu saudara sejati. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah, bocah, sekarang punya uang. Ya? Soal 200.000 yang kamu hutang padaku, pokok dan bunganya. Saatnya bayar. Itu rentenir ilegal. Kamu mau aku telepon polisi sekarang juga. Dan suruh mereka lihat kontrak pinjamanmu itu. Dan sekalian, kita bisa bahas kamu memukul ibuku. Camus. Alex, jangan turun ke levelnya. Aku yakin uang Ethan pasti tidak jelas. Entah dari scam online, atau dia curry. Dia hanya pura-pura. Lucu sekali. Tepat sekali. Kamu pikir aksi seperti ini akan membuat Jenny kembali padamu? Biar ku beritahu. Dia hanya cinta uangku. Hehehe. Jadi, di matamu, aku hanya orang miskin yang gagal, begitu? Benar sekali. Orang rendahan sepertimu, pantasnya di lumpur. Jean-Gon me rend cac que Sini dan bikin Gigi quitte à ce mua. Buff. Ayo kita lihat siapa yang beli mobil lebih bagus hari ini. Yang kalah harus merangkak keluar dari sini. Lalu, harus panggil pemenang, kakek, 3 kali. Bagaimana, cucu? Kamu ikut? Eden, tenang. Ethan, kamu nggak tahu. Cuma dari ganti rugi pembongkaran, keluarga Alex dapat $6 juta. $6 juta. Mau kamu nyicil semua pinjaman online, kamu masih nggak sebanding sama 1 kuku Alex aja. Anak kecil. Mau taruhan? Aku tantang kamu. Sekarang. Jenny. Mobil apa aja di sini, tinggal tunjuk yang kamu mau. Uangku banyak. Beneran Alex? Tentu saja. Alex, kamu hebat banget. Aku udah tahu. Kamu yang terbaik buat aku. Pasti dong. Bro, hari ini aku bakal tunjukin caranya yang benar. Lihat mobil yang kamu suka, itu yang kita beli. Lihat 10 yang kamu suka, aku beliin kamu 10 yang baru. Beliin aku. Mobile. Gimana yang ini? Stikernya agak norak. Bro, pilih 1. Apa aja yang kamu mau. Ethan, sadarlah. Kamu tahu nggak butuh uang berapa buat beli mobil-mobil ini? Lagi pula, kita baru aja beli 2 mobil itu, dan kita belum sempat nyetirnya. Santai aja, cuma recehan. Nona Clara. Tentang yang dilakukan Tuan Ethan. APA saya turun dan hentikan dia? Tidak. Biarin dia main terus. Nah, baru mirip putra kedua keluarga Kin. Boka, kamu gila ya? Saya belikan Jenny mobil. Malam-malam dia bisa menghangatkan ranjang saya. Kamu belikan mobil si gendut di sampingmu ini. Dia mau balas budi apa buatmu? Mau bikin saya ketawa? Aha. Uang bukan masalahnya. Yang penting, melihat pasangan sialan itu dipermalukan. Membuat saya sangat senang. Alex, kalau kamu nggak tahan, ya udah mundur sekarang. Kalau nggak, kamu bakal kalah, dan kalahnya parah. Baik. Muma, saya temani main sampai kamu tumbang. Jenny. Pilih mobil. Pak Xiao. Saya benar-benar bol pilih mobil APA saja di sini? Pilihkan untuk saya. Hei, gendut, kamu juga pilih 1. Lagian bukan kamu yang bayar. Jangan sok-sokan cengeng kayak anak kecil. Eden, saya beneran pilih ya. Pilih. Lihat yang kamu suka, ya pilih saja. Saya kembali, sayang. Alex. Ini kontrak-kontraknya untuk semua mobil yang dibeli Nyonya yang bersama Anda. Silakan dilihat. Mau bayar dengan cara apa? Kartu. Lunas semuanya.
Segera. Coba lagi, dan lagi. PAK Zhao, kartu Anda ini. Saldo tidak mencukupi. Setelah dikurangi sisa saldo di kartu Anda, Anda masih berutang. $1.500.000. Apa katamu? Apa-apaan ini? Ditolak. Di kartu saya ini, ada beberapa juta dolar. Bagaimana bisa saldonya tidak cukup? PAK Zhao, wanita yang menemani Bapak, sudah membayar uang muka untuk semua mobil itu. Untuk sisanya, kami benar-benar tidak bisa memprosesnya. Begini, apakah Bapak ingin mencoba metode pembayaran lain? Siap. Ini. Tapi saya tidak punya uang. Yang itu, dan yang ini, saya tidak mau semuanya. PAK Zhao, Bapak tahu kebijakan kami di Otomotif Puncak setelah perjanjian pembelian ditandatangani. Jika tanpa alasan khusus, Bapak secara sepihak melanggar kontrak, kami berhak mengambil tindakan hukum. Ini. Minta saja darinya. Dia yang memilih semua mobil ini. Ambil uangnya dari dia. Alex, kamu bicara apa sih? Kamu sendiri yang baru saja menyuruhku memilih apa saja yang kuinginkan. Jalon, aku menyuruhmu memilih. Tapi aku tidak pernah bilang untuk memilih hanya yang paling mahal. Tabungan, semua tabunganku. Kau habiskan semuanya. Alex Zhao, kamu ini manusia apa bukan? Kamu sendiri yang, demi gengsi, menyuruhku memilih. Dan sekarang kamu berani menyangkalnya? Membabankan semua kesalahan padaku? Kalau begitu kamu kembalikan semua uang yang kuhabiskan untukmu dan bayar sendiri. Uang apa lagi yang kusisa? Uang yang kumiliki? Semuanya cuma uang saku darimu. Alex Zhao, tadi kamu begitu sombongnya. Ada APA, tidak tahan? Penipu, kalian semua. Kalian semua penipu. Kalian semua bersekongkol. Menipu kami. Benar kan? Ya, kalian semua. Kalian semua bersekongkol. Menipuku. Ini penipuan. PAK Zhao, tolong perhatikan ucapan Anda. Ya. Dan dia juga mau beli mobil. Kenapa tidak minta uangnya dari dia? Gesek kartunya. Tidak pakai pin. Satpam, tangkap orang ini. Berdasarkan apa kalian berani menyentuh kami? Bicara. Kartu ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Ada masalah? Sepengetahuanku, pemegang kartu hitam tertinggi ini, tidak lain adalah CEO perusahaan Kin. Yang juga kebetulan adalah pemilik sebenarnya. Dari dealer ini, Nona Clara Kin sendiri. Sudah kuduga. Kurir tak berguna. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak ini? Jadi kamu mencuri kartu Clara Kin. Pantas saja tiba-tiba kamu jadi sangat royal. Jadi kartunya dicuri, ya? Tidak perlu pen? Cocok untuk pencuri sepertimu. Pencuri. Aiden, kamu tidak benar-benar mencuri ini, kan? Tidak, aku tidak mencuri. Ketahuan basah, masih berani menyangkal? Satpam. Keluarkan kedua kaki tangan ini. Dari sini. Siapa yang berani menyentuh mereka? Nona Kin, apa yang membuat Anda datang sendiri ke sini? Dealer mobil mewah kelas atas ini, katanya milik keluarga Kin. Dia putri sulung keluarga Kin? Clara Kin? Nona Kin, pas banget waktunya. Kurir sialan ini mencuri kartu Anda dan datang ke sini untuk menghabiskannya. Kami sudah punya bukti kuat. Anda tidak boleh. Memaafkannya. Kamu bilang, dia mencuri kartuku? Sudah pasti. Nona Kin, orang brengsek seperti ini sudah merusak suasana hati Anda. Anda tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Hari ini, aku sedang tidak mood. Asal Anda senang, lakukan apa saja padanya. Baiklah. Satpam. Tampang dia. Berani-beraninya kalian memukul kami, kalian sendiri yang minta. Pukuli terus, sampai kalian belajar cara memanggilku dengan benar. Aiden, apa yang sedang terjadi ini?
santai saja, nikmati pertunjukannya. Nona Qin, bolehkah kau jelaskan, apa maksud semua ini? Kalian dipukul. Karena berani macam-macam dengan orang yang tidak seharusnya kalian ganggu. Siapa sebenarnya yang kami sakiti? Orang yang kalian langgar. Berdiri di sini. Biar ku perjelas. Pria di sampingku ini adalah calon penerus perusahaan Qin, adik kandungku sendiri, putra kedua keluarga Qin, Ethan Qin. Tolong. Hey Tuan Ethan. Tapi, ini tidak mungkin. Tapi dia cuma kurir. Masa dia, putra kedua keluarga Qin? Apa maksudmu? Aku bisa salah mengenali adikku sendiri? Bukan itu maksudku. Biar aku jelaskan dengan jelas. Mulai sekarang kalau ada yang berani ganggu dia, sama saja menggangguku, Clara Qin. Dan kalau kalian ganggu aku, kalian sedang mengganggu seluruh perusahaan Qin. Sudah jelas? Adik, yang dua ini, mau diapakan? Ingat taruhan kita, para pengawal. Keluarkan dia dari sini. Patahkan salah satu lengannya, dan salah satu kakinya. Tuan Qin, tidak. Tunggu, kakek. Aku bodoh tidak mengenali kebesaranmu. Aku tidak mengenalimu. Anggap saja aku bukan apa-apa. Kumohon, lepaskan aku, Tuan Qin. Bawa dia. Tidak, Tuan Qin. Tuan Qin, aku mohon. Wah, Ethan, astaga, Ethan Qin. Aku tidak tahu kalau kamu adalah putra kedua keluarga Qin. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Buat apa aku memberitahumu? Kalau kamu memberitahuku, aku tidak akan putus denganmu. Aku mencintaimu apa adanya. Lepaskan tanganmu dariku. Jenny, kamu dengar sendiri apa yang kamu katakan? Kamu mencintai Ethan karena uangnya, atau karena dirinya yang sebenarnya, bukannya tadi kamu bilang. Hanya Alex yang bisa mengerti kamu dan menikmatinya, kan? Baiklah, aku memang mencintai uangnya. Tidak, Ethan, aku mencintaimu apa adanya. Kamu harus percaya padaku. Mencintainya? Apanya? Kamu mencintainya? Baiklah. Ethan sedang mencari orang untuk mencuci mobilnya. Lupakan saja jadi pacarnya. Gimana kalau jadi pencuci mobilnya? Kamu mau? Mencuci mobil? Aku mau. Ethan, aku tahu. Ini ujian untukku. Benar, kan? Mulai sekarang aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Aku akan pergi ke garasimu sekarang. Aku akan mencuci mobil-mobilmu. Atau, aku bisa jadi pembantu di rumahmu. Aku akan menghangatkan ranjangmu. Aku akan lakukan apa saja. Menyuruh mantanmu mencuci mobil dan menghangatkan ranjangmu? Nah, itu baru gaya yang angkuh dan semena-mena yang kuharapkan dari calon kakak iparku. Kamu lagi ngapain di sini? Clara, aku adalah tunanganmu. Aku di sini untuk menjemput tunanganku. Ada masalah? Kita tidak ada hubungan apa-apa. Pernikahan kita diatur oleh kepala keluarga kita masing-masing. Kamu tidak punya pilihan. Kakakku tidak ingin berurusan denganmu. Mengerti? Sekarang minggir. Berani sekali ya, kakak ipar? Aku ini kakak iparmu. Clara memang gak suka sama kamu. Ngerti nggak? Pergi dari hadapan Clara. Sekarang, boyeklah. Dasar kamu, sak jagoan. Tapi kakak iparmu ini, kamu harus terima aku, suka atau tidak suka. Tunggu saja. Humph. Bawa dia, jauh dari pandanganku. Dia bikin kesel. Ethan, tolong, kamu harus percaya sama aku. Untuk terakhir kalinya, aku benar-benar mencintaimu. Semuanya, pergi dulu. Jadi alasan kamu menyuruhku menyamar jadi adikmu untuk upacara suksesi 2 hari lagi. Apakah semuanya karena pria tadi itu? 2 tahun lalu, orang tua kami meninggal karena sakit. Bisnis keluarga Qin selalu mengikuti tradisi yang hanya diwariskan ke anak laki-laki, bukan perempuan. Aku cuma nggak mau bisnis-bisnis ini. Jadi ketenggan orang luar. Kilyargasan sudah lama mengincarnya seperti elang. Baiklah kalau begitu. Aku akan bantu kamu. Bos. Ethan, kamu masih mau kerja di sini atau enggak? Bolos kerja? Si gendut itu juga. Nggak mau ngantar? Ya keluar. Aku terlalu asyik main sama kamu, sampai lupa kerja. Tapi, Eden, sekarang kamu kan putra kedua keluarga Qin. Ngapain aku masih ngantar makanan pesanan? Keluar dari kerjaan sampah ini. Sekarang juga.
Kamu tadi menanganinya dengan baik. TAPI. Sebelum upacara suksesi dimulai, kamu harus sepenuhnya menjadi identitas barumu. Jadi yang harus kulakukan cuma menghamburkan uang. Dan berlaku seperti bajingan? Ayo pergi, bro. Mari kita foya-foya. Ayo. Ini. Habiskan semuanya. Ribut-ribut apa ini? HMPH. Akhirnya kalian berdua mau muncul juga. Panggilanku diabaikan, pesan tidak dibalas. Lalu HP-nya dimatikan. Masih mau kerja apa tidak? Kalau tidak mau, pergi sana dari hadapanku. Kami berhenti. Bos. Mulai hari ini, kami berhenti mengantar, titik. Kami yang akan memesan dari kau, dan kau yang akan mengantarkan. Kami naik kelas, resmi masuk kalangan atas. Ha. Kalian berdua sudah gila? Begini nanti kejadiannya. Aku kasih kalian berdua cuti 2 hari. Pergi periksa otak kalian. Mulai saat ini, kau yang akan mengantar ke aku. Mengerti? Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Calon Ketua Dewan Direksi Perusahaan Kin. Putra kedua keluarga Kin, Ethan Shin. Go. Tapi Marga Dialin. Aku mengerti sekarang. Tu as Nathan. Jadi ini semua sandiwara. Untuk merasakan hidup susah bersama rakyat jelata seperti kami? Maafkan saya. Maafkan saya. Saya sangat tidak sopan. Sepertinya aku ingat kau. Tidak tahan dengan aku. Masa sih? Nggak mungkin. Oh, tu as Muda Keluargakin. Kalau tahu itu Bapak, saya nggak bakal berani. Sampai kapanpun. Adu, tu as Muda Keluargakin. Ampunilah saya. Anggap saja aku seperti kentut. Yang baru Bapak buang. Bagus. Sekarang, pergi sana. Maksud Bapak apa? Lihat, aku tipe orang yang pendendam. Jadi, aku selalu balas dendam. Jangan, Kakek Kin, ampunilah saya. Ya ampun, ampunilah saya. Bagus. Mulai sekarang, tampar dirimu sendiri 1000 kali. Setiap kali menampar, bilang, aku sampah. Kalau belum selesai, jangan berdiri. Aku sampah. Aku manusia. Aku sampah. Aku manusia. Aku sampah. Aku manusia. Bro, itu beneran puas banget. Aku belum pernah merasa sepuas ini seumur hidup. Gini ya caranya orang kaya hidup, Eden. Kita mau kemana lagi? Mau kemana aja, kita lakukan apa yang kita mau. Aku yang tanggung. Iya. Hahaha. Tapi Ethan, aku pernah ke rumahmu, dan ketemu ibumu. Kapan kamu jadi anak kedua, keluarga Kin? Bro, kau seperti saudara bagiku. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Sekre langsung. Aktor, putra kedua keluarga Kin, ini. Aku palsu. Apa? Apa katamu? Kau palsu? Apa yang sedang terjadi? Keluarga Kin sedang mengalami masa sulit. Ethan Kin yang asli mengalami kecelakaan. Mereka hanya butuh seseorang untuk berakting. Dan kebetulan aku mirip, persis seperti Ethan Kin. Clara mendatangiku untuk menghadiri upacara suksesi perusahaan Kin dalam 3 hari.
dan membantu mereka melewati krisis ini. Ya ampun. Eden, berapa lama kau bisa bertahan dengan akting ini? Aku tidak tahu. Ah, sial. Kupikir kita akhirnya akan sukses besar. Lalu, poof, semuanya lenyap. Memang begitulah hidup. Hanya dengan pernah menjalani hidup ini, itu sudah sepadan. Tidak mungkin, Eden, itu tidak seperti dirimu. Nasibku ada di tanganku sendiri. Tidakkah kau ingin terus menjalani hidup ini? Kau punya rencana? Nikahi saja Clara, selesai. Kamu gila? Dewi seperti Clara, bahkan takkan melirik Simon. Apa yang membuatmu pikir dia akan tertarik padaku? Itu maksudku. Tapi sekarang aku jadi kakaknya. Jadi apa masalahnya? Kalian bahkan tidak sedarah. Lagi pula, jujur saja menurutku, kamu lebih baik dari si Simon itu. Jauh lebih tampan, lebih muda, dan jauh lebih menarik. Dan kamu tinggal serumah dengannya. Siapa tahu, mungkin cewek seperti Clara suka banget sama cowok sepertimu. Kamu tahu, mungkin kamu benar. Eden, buat kita berdua, bro, kebahagiaan kita seumur hidup. Semua ada di tanganmu. Kamu harus menaklukkan hatinya. Ajak dia kencan. Rayu dia. Cewek suka dikejar. Cobalah. Nona Clara. Seperti yang Anda perintahkan. Mengenai masa lalu Ethan Lin, saya sudah habiskan banyak uang untuk memastikan. Ce mua auront tu top mulu. Mulai sekarang, tidak akan ada Ethan Lin di Sungai Raya. Hanya putra kedua keluarga Qin. Ethan Qin. Bagus. Nona Clara. Itu telepon dari siapa? Ada APA? Nona Chin, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu ada waktu. Clara, dulu aku cuma tukang antar makanan. Kamu memberiku alasan untuk berharap. Kamu membukakan dunia baru untukku. Kamu bahkan menyelamatkan nyawa ibuku. Jadi, selagi aku masih bisa ngobrol sama kamu kayak gini, aku cuma pengen ngucapin terima kasih dengan benar. Kalau gitu, pulang aja. Kita juga bisa bahas Yupakara lusa. Sama masalah-masalah yang mungkin muncul. Ok. Gimana? Lancar? Sempurna? Hei, dengerin, bro. Selama kamu bawa pulang, sikap sombongmu waktu jadi anak kedua keluarga Qin itu, gaya sob jago itu, gak ada cewek yang bisa nolak kamu. Ayo kita lakukan. Kalau gitu, aku pergi dulu. Iya, sana, pergi, gas gaun. Ayo kita lakukan. Jenny, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu yang suruh aku cuci mobil-mobilmu dan jadi pembantumu? Aku cuci satu persatu. Mobil yang parkir di luar rumah keluarga Qin. Semuanya kinclong. Wyatt. Tanganku sampai melepuh karena kebanyakan cuci. Ah, minggir sana. Ethan. Maksudku, Tuan Ethan. Biarin aku ikutin kamu. Mulai sekarang, oke? Aku mau ngapain aja buat kamu. Nyuci, masak, ngelahirin anakmu. Ok. Jenny, jangan pikir aku nggak tahu yang ada di kepalamu. Aku nggak butuh kamu jagain. Sama sekali, pergi sana. Clara, antara dia dan aku, nggak ada apa-apa sama sekali. Kamu harus percaya sama aku. Urusanmu bukan urusanku. Tapi di rumah, kamu lebih baik hati-hati. Clara, bukan seperti yang kamu pikir. Clara, aku sama Alex, kami beneran. Nggak ada apa-apa sama sekali. Hatiku selalu untuk Ethan. Pergi. Clara, tunggu. Antara dia dan aku, nggak ada apa-apa. Sumpah. Udah malam. Kamu belum makan, kan? Aku ajak kamu makan di luar. Ayo. Ethan, tunggu. Pergi sana. Jangan marah dong, jangan marah. Buat naika masak keluarga kaya. Aku bakal nggak punya malu, dan tetap nongkrong di sini. Aku bakal bikin Ethan Lin jatuh cinta lagi sama aku. Clara, ini, coba. Ini sebenarnya pertama kalinya aku makan di tempat kayak gini. Ya harus dicoba dong. Ini makanan yang enak banget. Benar-benar makanan yang sederhana.
Gimana, Saka? Clara, kalau tidak suka, ya jangan dimakan. Hey, tidak apa. Aku rasa ini enak. Biarkan para wanita, lumpuhkan para prianya. Dia selamat waktu lalu. Kali ini, hilangkan dia untuk selamanya. Saya ingin semua orang tahu akibatnya jika melawan saya. Ya. Kalian siapa? Hey, Ethan, jangan. Kalian siapa? Siapa kami tidak penting. Yang penting, kau sudah berurusan dengan orang yang salah. Dengar, bocah, tahun depan, saat yang sama ini, akan jadi yang terakhir buatmu. Lain kali kau lahir lagi, perhatikan siapa yang kau ganggu. Hey, Tangkap dia. Ethan, berhenti. Berhenti berkelahi. Ethan, Jangan sentuh Clara. Ethan, tangkap dia. jangan khawatirkan aku. Dasar bodoh. Aku harus melindungimu. Ethan, Semuanya, berhenti. Mau mati. Kamu tahu sedang berurusan dengan siapa? Itu pacar saya dan adiknya. Kalau berani mangkul lagi di sini, kulitmu akan kukuliti hidup-hidup. Pergi. Clara, kamu baik-baik saja? Aku di sini, tak ada yang bisa menyakitimu. Hei, kakak ipar, aku baru saja menyelamatkanmu. Pokoknya, kau berhutang padaku. Lain kali ketemu calon kakak iparmu. Hormatilah, jangan terlalu besar kepala. Apa yang lucu? Orang-orang ini, kamu yang mengatur semua ini, kan? Maksudmu apa? Aksi murahan yang direkayasa, seperti yang baru saja kamu lakukan, sudah biasa kulihat. Hanya karena kamu adik Clara, bukan berarti kamu bisa berdiri di sana, dan ngomong sembarangan padaku. Pertama, Kamu muncul di sini, tiba-tiba, di tengah malam, sudah sangat mencurigakan. Kedua, pria tadi, jelas seorang petarung terlatih. Tapi kamu menjatuhkannya, hanya dengan sekali dorong. Dan kamu berharap aku percaya, dia biarkan bersamamu? Kalau orang-orang itu bukan milikmu, aku berani bertaruh nyawa, karena itu. Simon, apa kamu yang menyewa orang-orang ini? Kamu mau melakukan apa? Mencoba menipu Clara. Dengan trik murahan seperti itu, biar ku jelaskan. Aku tidak akan pernah membiarkan Clara berakhir dengan seorang brengsek yang bahkan lebih buruk dariku. baiklah bocah, aku meremehkanmu. Kalau kamu punya nyali, ayo kita selesaikan di luar. Sayap. Hey Simon, kamu harus pergi. Sekarang juga. Tidak ada seorang pun dari keluarga Kin yang menerima perintah darimu. Ethan, itu terlalu gegabah. Clara, aku hanya ingin melindungimu, menjagamu tetap aman, dan menjauhkanmu dari brengsek seperti dia. Baik, kamu yang minta. Hei, lihat kamu. Lumayan juga. Itu aku. Aduh. Lepaskan. Aku nggak bisa lawan satu geng, tapi satu orang kayak kamu nggak bisa aku hadapi. Tadi kamu cukup sombong. Kenapa sekarang? Udah nyerah? Baka, jangan terlalu jumawa. Kamu mau apa? Serang dia. Tinggi ya, mulai sekarang. Kalau kamu berani main geng ke Clara lagi, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu habis-habisan. Pergi sana. Ayo pergi. Ethan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yang penting sudah selesai. Terima kasih. Waktu mereka memukulku, kenapa kamu mau melandanjiku? Aku takut kamu terluka. Kamu kan kakakku. Tugasku melindungimu. Bahkan jika aku terluka,
Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhmu. Ayo, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kamu bawa aku ke sini. Cuma buat lihat ini? Ayah. Ethan? Kamu tahu, aku bukan dia. Namaku Ethan Lin. Kalau bukan karena wajah ini, aku bahkan gak bakal layak buat berdiri di sampingmu. Mungkin di hatimu, aku cuma seorang orang biasa yang gak penting. Ethan? Tunggu, biarkan aku selesaikan. Makin lusa, setelah upacara suksesi keluarga Qin selesai, kita gak akan pernah ketemu lagi. Tapi aku harap, di masa depan, saat kamu ingat masa ini, kamu akan ingat seorang pria bernama Ethan Lin yang menolongmu saat kamu butuh. Dia melindungimu dari angin, menaungimu dari hujan, bahkan sampai dipukuli buat kamu. Itu sudah cukup. Hai, kamu punya uban. Jangan terlalu banyak mikir. Upacara suksesi akan dilaksanakan lusa. Istirahatlah. Ethan, gimana hasilnya? Apa kamu berhasil memikat Dewi Qin? Hampir saja berhasil. Kakek, kenapa ada orang di sini? Kakek, Apa yang terjadi? aku dan kakekku sedang berjalan di sini. Tiba-tiba dia pingsan. Ambulans belum datang. Aku harus bagaimana? Ini. Syukurlah, kakek, akhirnya kamu sadar. Terima kasih sudah menyelamatkan kakekku. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih, anak muda, sudah menyelamatkan nyawaku. Bolehkah saya bertanya, namamu? Namaku Ethan Lin, bukan Ababer. Minta keluargamu untuk membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Seharusnya tidak parah. Di usiamu, kamu harus lebih menjaga kesehatan. Terima kasih. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Chloe, ingat pria ini. Keluarga Liu kami harus mencarinya. Baik. Hari ini adalah hari di mana kamu secara resmi mengambil alih sebagai pewaris keluarga Qin. Di upacara nanti, ingat, banyak perhatikan, sedikit bicara. Serahkan semuanya padaku. Sayap. Nona Clara, Tuan Ethan. Mobil sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang. Terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam upacara suksesi pewaris keluarga Qin ini. Orang di sampingku ini adalah adikku, Ethan Qin. Saya yakin dia tidak perlu diperkenalkan lagi. Clara, kamu mengklaim pria yang berdiri di sampingmu adalah Ethan Qin. Aku tidak begitu yakin. Hammond, apa maksudmu? Sepengetahuanku, keponakanku yang tercinta telah hilang lebih dari setengah tahun. Dia mungkin sudah lama tiada sekarang. Jelas-jelas, kamu membawa seorang penipu untuk mencoba menipu kita semua. Hammond, saya menghormati paman sebagai orang yang lebih tua. Tapi apa yang baru saja paman katakan, jelas-jelas adalah upaya untuk memicu perpecahan di keluarga kita. Itu pengkhianatan. Semuanya, aturan keluarga Qin.
adalah bisnis harus diwariskan ke anak laki-laki, bukan perempuan, untuk memonopoli aset keluarga. Walaupun Ethan Chin sudah lama meninggal, Dia menggali penipu ini. Menurut saya, itu baru pengkhianatan yang sebenarnya. Baru beberapa hari yang lalu, dia menempelkan poster orang hilang di seluruh kota. menawarkan hadiah besar untuk Ethan Chin. Seluruh kejadian itu menyebabkan skandal besar. Semua orang tahu. Itu justru membuktikan, adikku benar-benar hilang beberapa hari yang lalu. Tapi aku menemukannya lagi. Apa salahnya? Apa masalahnya? Dia adalah palsu. Saya tidak akan hanya diam dan menyaksikan warisan keluarga Chin jatuh ke tangan anak perempuan durhaka sepertimu. Dan penipu yang mencurigakan ini. Apa yang ingin kamu katakan? Maju, kalian semua. Ini semua adalah para sesepuh pendiri perusahaan Kin, orang-orang senior dari keluarga kita sendiri. Saya mengusulkan bahwa mengingat kesalahan Clara, dan karena mempermalukan keluarga, dia segera dikeluarkan dari keluarga Kin, dan dicopot dari semua jabatannya. Paman Chin, aku memanggilmu Paman, atas dasar rasa hormat. Tapi kau tidak punya hak, di acara sepenting ini, untuk membuat lalikan yang keterlaluan. Lalikan. Aku serius. Hey, siapa kau sebenarnya? Berapa banyak Clara Kin membayarmu untuk berdiri di sini di depan semua orang dan menyamar sebagai Ethan Kin? Aku tidak berbohong. Lebih baik kau mengaku. Kalau tidak, kemarahan keluarga Kin tidak akan bisa kau tanggung. Clara, kau telah mengesahkan kami semua, sangat besar. Kau bahkan menipu keluargamu sendiri. Warisan Kin bukan tempat bermain pribadimu. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku setuju. Clara Kin harus dikeluarkan dari keluarga Kin dan dicabut semua posisinya di dalam perusahaan Kin. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kau tidak berhak bicara di sini, penipu. Pertunjukan yang bagus. Apa yang kau lakukan di sini? Clara, aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi sekarang, kau akan segera diusir dari keluarga Kin dan perusahaan Kin. Ini adalah kerajaan yang ayahmu bangun dari nol. Dan sekarang semuanya akan jatuh ke pangkuan orang-orang yang tidak pernah benar-benar peduli padamu. Tidakkah itu menakutkan bagimu? Apa maksudmu? Setujui saja untuk menikah denganku. Aku bisa memperbaiki semua ini untukmu. Semua ini masih bisa menjadi milikmu. Mimpi kali. Hei bocah. Kemarin dulu, aku cuma memberi kamu kesempatan. Kamu pikir kamu hebat? Kalau aku lagi baik hati, aku mungkin memanggilmu kakak ipar. Tapi kalau kamu bikin aku kesal, aku akan kubur kamu. Hei, berhenti. Simon, kamu mau apa? Nggak ada apa-apa. Cuma belajar dari kesalahan dulu. Hei bocah, coba sentuh aku lagi. Lihat apakah kamu bisa keluar dari sini dengan utuh. Jangan gegabah. Pergi saja. Kamu tidak diterima di sini. Clara, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kenapa masih sok-sokan? Aku punya satu syarat. Menikahlah denganku. Hanya aku yang bisa selamatkan kamu sekarang. Simon, ini urusan pribadi keluarga Kin, bukan urusanmu. Siapa yang tanya? Nah, itu baru benar. Clara, apa jawabanmu? Kesabaranku sudah hampir habis. Kamu memang gak akan pernah berubah, bangsat. Kamu pikir kamu pantas menikahi kakakku? Siapa sih lu? Kamu gak layak buat dia. Hentikan mereka. Ethan, sudah cukup. Ethan, hentikan. Hei, anak muda. Kamu sedang bermain api. Memang itulah yang kulakukan. Terus, dengerin baik-baik. Selama aku, putra kedua keluarga Kin, masih berdiri tegak, nggak ada orang luar yang boleh ganggu kakakku. Nah, ada yang masih keberatan? Kamu itu orang luar. Hak apa yang kamu punya buat ikut campur urusan keluarga Kin? Orang luar? Aku adalah putra sah, putra kedua keluarga Kin, Ethan Chin. Sepertinya kalianlah yang selama ini meragukan identitasku. Apa aku pernah bilang aku bukan Ethan Kin? Nama saya Ethan Chin. Kalau ada yang tidak terima, maju saja. Kita selesaikan dengan kata-kata atau tinju.
terserah kamu. Tapi kalau ada yang coba berbuat curang dari dalam, mereka akan membayarnya. Sikap itu, sifat buruk itu, siapa lagi yang bisa begitu sombong, begitu buruk, selain Tuan Ethan? Betul. Dia pasti putra kedua, tidak diragukan lagi. Legitula, pernahkah kamu melihat dua orang yang wajahnya persis sama? Saya juga tidak. Biarkan saya buat ini resmi. Saya, Ethan Kin, putra kedua keluarga Kin, sesuai aturan, akan mewarisi seluruh kekayaan keluarga Kin. Setuju? Tidak setuju? Pikir dulu baik-baik, sebelum angkat tangan. Keluarkan mereka dari sini. Semuanya. Ethan Lin. Clara. Saat ini, saya adalah adikmu, Ethan Kin. Jangan sampai ketahuan. Bahkan jika kau adalah Eden Kin yang asli, dengan riwayatmu sebagai anak manja yang tidak berguna, apa yang membuatmu berpikir kau layak melindungi warisan keluarga Kin? Semua yang dimiliki keluarga Kin, termasuk perusahaan Kin, akan dihambur-hamburkan oleh pemboros sepertimu. Jangan banyak omong. Kau cuma ingin merebut kekuasaan. Tak perlu dibungkus dengan kata-kata mulia seperti itu. Kau, apa yang kau coba lakukan? Biarkan kukatakan sekali lagi. Jika ada yang keberatan dengan itu, maju ke depan. Dan lawan aku 1 lawan 1. Menurut aturan, Tuan Ethan adalah ahli waris utama yang sah. Aku mendukung ini. Baka, aku memang meremehkanmu. Hari ini, aku mengambil alih kekayaan keluarga. Aku tak ingin ada pertumpahan darah hari ini. Sekarang pergi. Clara Chin, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Menikahlah denganku. Kalau tidak, aku akan menyeret seluruh keluarga Kin dan perusahaan Kin bersamamu. Kau yang minta. Ethan, jangan gegabah. Apa maksudmu? Nona Clara, buruk sekali. Nona Clara, buruk sekali. Beberapa pemasok dan distributor, terbesar kita, baru saja mengumumkan mereka memutus semua hubungan dengan kita. Saat ini, perusahaan Kin sedang menghadapi krisis besar. Kita berisiko bangkrut. Apa katamu? Apa yang terjadi? Ini. Kamu yang melakukan ini. Betul. Aku yang melakukannya. Clara, kalau kamu tidak mau usaha seumur hidup ayahmu hancur berantakan, maka kamu harus tunduk padaku. Kalau tidak, perusahaan Kin akan bangkrut dan dilikuidasi besok. Kamu keterlaluan. Aku tidak bermaksud sampai sejauh ini. Tapi kamu tidak memberiku pilihan lain. Sekarang, aku tidak hanya menginginkanmu. Aku ingin semua yang dimiliki keluarga Kin. Kamu. Clara, sebenarnya apa yang terjadi? Dia main belakang. Dan membuat semua mantan mitra kami memutuskan kontrak. Bagaimana dia bisa punya kekuatan sebesar itu? Ya, selama bertahun-tahun ini, penerus Kin hilang. Jadi mereka kehilangan kepercayaan pada kami. Itu memberinya celah. Baka, apakah kamu Ethan Kin yang asli atau yang palsu? Begitu aku menikahi kakakmu, Dan mengambil alih keluarga Chin, kamulah yang pertama akan kuhajar. Beraninya kau. Tunggu saja. Mari kita lihat, siapa yang akan menolongmu sekarang. Biar aku lihat, siapa yang berani bicara seperti itu. Beraninya kau mengancam penyelamatku. Tuan, apa yang anda lakukan di sini? Anak, waktu itu, kau yang menolong kami. Saya dan cucu saya belum sempat berterima kasih dengan baik, jadi saya datang mencarimu. Sepertinya, kau sedang dalam masalah. Tuan, kamu berlebihan. Membantu waktu itu, bukan hal besar. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir, anak. Apapun yang terjadi, kakek di sini akan mendukungmu. Dari mana datangnya orang tua ini? Ikut campur urusan orang? Siapa kau ini? Nah, putri, kau berani memukul saya? Kamu tidak sopan dan berani menghina kakek saya. Itu konsekuensimu. Dengar, putri, kau tahu siapa saya? Saya adalah penerus keluarga San dari Sungai Raya. Menurut saya, kau sendiri yang seperti putri cerewet. Jangan-jangan, namamu benar-benar putri? Chloe, kamu sebaiknya bawa Tuan dan pergi. Ini bukan urusanmu. NAK, kami datang untuk mengucapkan terima kasih. Tapi, kalau ada yang berani ganggu kuku saya,
Mereka harus tanya dulu, orang tua ini, apakah saya mengizinkannya? Orang tua. Bicara besar, orang tua? Kamu sungguh berpikir begitu? Kalau begitu, saya pastikan kamu dan cucumu tidak akan pernah meninggalkan Sungai Raya. Selama puluhan tahun hidup saya, belum pernah ada yang berani mengancam saya. Orang terakhir yang mengancam saya, bersama dengan seluruh keluarganya, sudah tiada. Kamu pikir kamu membodohi siapa? Kalau kamu punya nyali, coba saja berurusan dengan keluarga San. Kakek, dia sangat menyebalkan. Saya tidak tahan lagi. Saya akan memberinya pelajaran. Kamu pikir bisa memberi saya pelajaran? Hei, dengarkan. Keluarga San kami akan segera menjadi keluarga terkemuka di Sungai Raya. Kami sudah mendapatkan dukungan dari keluarga Liu dari Metropolia. Keluarga Liu dari Metropolia? Maksudmu keluarga orang terkaya di negara ini? Keluarga Liu yang itu? Tepat sekali. Pikirkanlah, kamu benar-benar berpikir. Kemitraan saya dengan para pemasok itu terjadi hanya karena kami punya dukungan keluarga Liu? Kakek, kamu datang jauh-jauh dari Metropolia hanya untuk bekerja sama dengan sampah seperti ini? Die sebuah Cocktail pagi, saya. Melihat pemuda dari keluarga San ini, tampaknya orang yang baik. Dia bahkan mendatangi saya, memberikan salam, memberi hadiah, dan terus mendesak saya untuk menjadi bapak angkatnya. Dia tampak begitu tulus. Jadi saya pikir, saya akan membantunya sedikit. Siapa sangka, dia akan memiliki anak seperti sampah ini. Hei, apa yang kalian berdua bisikkan? Keluarga Liu tidak akan mendukungmu. Mulai saat ini, keluarga San dan keluarga Liu selesai. Untuk selamanya. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu benar-benar pikir kamu adalah nona dari keluarga Liu? Betul. Saya adalah nona dari keluarga Liu. Dan pria di samping saya ini adalah kakek saya. Kepala keluarga Liu dari Metropolia. Oh Dia itu Pak Liu, dan kamu itu nonanya? Kamu bercanda? Berani sekali kamu. Bukan cuma kamu. Bahkan keluarga paling top di negeri ini tidak akan berani bersikap tidak hormat seperti itu pada kakek saya. Ya, saya memang tidak hormat. Kalau kamu berani, ayo, blacklist keluarga saya. Awalnya saya mau menjaga muka ayahmu, tapi kamu malah menggali kuburanmu sendiri. Tarik segera semua sumber daya yang diberikan kepada keluarga. Blacklist total. Masih berpura-pura, penjaga. Bawa orang tua ini, dan si imut di sampingnya, lalu beri mereka makan anjing. Hey ayah? Ku anak Borotak Berguna. Siapa yang suruh kau menghina bapak angkatmu? Keluarga Santamat. Kita bangkrut. Ku tahu. Ayah. Bapak angkatku? Bapak angkat apa? Bagaimana mungkin aku bisa membuat marah bapak angkatku? Orang yang kamu sakiti adalah kepala keluarga Liu dari Metropolia. Anak Tak Berguna. Aku akan menunggumu pulang. Akan kukuliti kamui de pidop. Hahaha, bapak angkat. Aku buta tidak mengenalimu. Aku tidak tahu itu adalah kamu. Kalau tidak. Kakek. Tolong maafkan aku, kakek. Kakek. Penjaga. Seret dia keluar dari sini. Singkirkan dia dari pandanganku. Tunggu. Kakek. Tolong maafkan aku, kakek. Kasahanilah aku. Kamu kenal mereka bagaimana? Aku hanya kebetulan menyelamatkan kakek itu. Aku tidak tahu. Dia adalah kepala keluarga Liu dari Metropolia. Jadi, haruskah aku memanggilmu Ethan Lin? Atau Ethan Kin? Anak muda. Siapapun kamu telah menyelamatkanku, dan aku adalah Liu Banshan. Itu membuatmu menjadi penyelamatku. Hanya itu yang penting. Aku lamenten ga. Keluarga Qin sedang mengalami masalah. Jika kamu tidak keberatan, mulai sekarang, keluarga Liu dari Metropolia akan mendukungmu. Hahaha, ada apa? Kamu tidak mau, ya? Clara, keluarga Liu di Metropolia benar-benar sekuat itu? Kuat saja belum cukup menggambarkannya. Mereka yang paling kuat di antara yang kuat. Di antara semua keluarga elit, mereka berada di puncak. Pak Liu, kami merasa terhormat perusahaan Qin mendapat perhatian Anda. Ini kehormatan besar. Jika kami mendapat kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas kepercayaan Anda, perusahaan Qin tidak akan mengecewakan Anda. Hahaha, bagus.
Kalau begitu sudah pasti. Sekarang, saya umumkan. Adik saya, Ethan Chin, akan secara resmi mengambil alih perusahaan Kin. Ada yang keberatan? Nah, itu sudah pasti. Mari kita bicara bisnis. Baiklah. Silakan lewat sini. Kau memang pemuda yang sangat berbakat. Aku tak pernah menyangka bahwa penyelamatku waktu itu ternyata adalah pewaris keluarga Qin. Memang takdir yang unik. Tuan, kau terlalu memujiku. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Anda dan Nona Liu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ketika aku menilai seseorang, karakter adalah segalanya. Karakelu aga san bertindak. Syukurlah sudah pergi. Aku memilih keluarga Qin karena aku melihat sesuatu yang istimewa padamu. Jangan merasa terbebani. Mengenai detail kerja sama kita, kakakku Clara bisa menangani pembahasannya. Dia lebih ahli dalam hal ini daripada aku. Kau terlalu rendah hati. Kenyataan bahwa kau bisa, di pesta suksesi itu, mempertahankan posisi, menunjukkan kau bertanggung jawab. Mampu dan berani. Ethan, 7 Anya, aku punya sebuah permintaan. Tuan, silakan, katakan saja. Jika itu dalam kemampuanku. Keluarga Liu kami berencana membuka cabang di sini, di Sungai Raya. Tapi, anak gadisku ini kurang pengalaman manajemen. Aku ingin dia tinggal di sampingmu dan belajar caranya. Kau, Anda ingin Nona Liu tinggal bersamaku? Ada pertanyaan? Tapi, aku nggak ngerti apa-apa. Kamu terlalu rendah hati. Kalau Chloe ikut kamu, dia bisa belajar 1-2 hal. Maka orang tua ini bisa tenang. Halo, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Namaku Chloe Liu. Aku berharap bisa belajar darimu. Haha, soal urusan belajar ini, kapan kita bisa mulai? Aduh, kalau kita terus ngobrol, aku pasti bakal ketahuan. Oh, Tuan, aku baru ingat, ada hal mendesak yang harus kuselesaikan. Jadi begini, aku harus pulang dan bahas ini dengan Clara. Budget kami sudah putuskan. Aku akan telepon kamu. Aku lebih baik pergi dulu. Ya ampun. Aku capek banget. Ada orang. Ambilkan aku air. Gimana airnya? Lumayan. Hey, kamu ngapain di sini? Ethan Lin. Ethan. Aku benar-benar nggak punya tempat lain buat pergi. Kasih aku kesempatan lagi, biarkan aku tinggal dan jagain kamu. Kita mulai lagi dari awal, ya? Kamu nyebelin banget. Diam dong. Aku yang udah muak. Bisa nggak kamu minggir? Kamu udah singkirkan Alex Hao. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa. Kalau aku nggak nempel sama kamu, masih ada siapa lagi? Kalau kamu nggak pergi dari sini sekarang, aku bakal patahin lenganmu. Sama kakimu. Kalau gitu, silakan, lakukan. Patahin aja. Kalau berani, aku bakal nginep di depan pintu rumahmu. Aku bakal pastikan semua orang tahu. Gimana putra kedua keluarga Qin? Tega ninggalin mantan pacarnya. Aku bakal bikin kamu main peran bajingan tega buat sekali ini. Kamu gila. Kamu pasti lagi kebanyakan nahan, ya? Udah lama banget nggak ada cewek. Pasti ada gatal yang perlu digaruk. Gimana kalau kita? Soal kolaborasi dengan keluarga Liu, kira. Clara, bukan seperti yang kamu kira. Sudah kubilang sebelumnya, apa yang kau lakukan di luar sana urusanmu sendiri. Aku nggak peduli. Tapi di rumah ini, lebih baik kau hati-hati. Kalau tidak, kalian berdua, keluar dari sini. Clara, bukan begitu kejadiannya. Mulai besok, kau sekarang adalah pewaris resmi perusahaan Qin. Kau akan melapor ke perusahaan untuk bekerja. Aku akan ada di sana untuk membantumu. Kerja, aku nggak bisa apa-apa. Itu nggak termasuk dalam perjanjian kita. Kau ini anak yang nggak berguna, pembohong. Kalau bukan karena kau, keluarga San nggak akan di blacklist oleh keluarga Liu. Malahan, keluarga Qin yang diuntungkan. Ethan Qin seharusnya sudah mati. Gimana dia bisa hidup lagi? Dan sekarang dia malah dekat dengan bapak angkatku.
Ayah, aku sudah selidiki. Ethan Kin itu, dia palsu. Apa yang kau bicarakan? 2 minggu yang lalu, anak buahku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mayat Ethan Chin beneran mati. Siapa tahu kenapa dia tiba-tiba bisa hidup lagi? Dari awal, aku udah curiga. Ethan Kin yang ini nggak benar. Jadi aku menyuruh orang untuk menyelidiki. Ternyata dia itu penipu. Ayah, kita bisa pakai ini. Untuk menjatuhkan keluarga Chin. Kau yakin? Yakin. Ethan Chin yang kita lihat sekarang. Cuma penipu yang disuruh Clara. Biwait masuk. Urusan internal keluarga Qin dari dulu memang gak stabil. Orang tua bangka itu udah lama gak suka sama anak muda itu, Clara. Kalau kita bisa dapat bukti kuat, kalau Ethan Qin ini benar-benar penipu. Ayah, maksud ayah, kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan faksi internal keluarga Qin. Dengan bukti konkret, kita bukan cuma bisa menjatuhkan Ethan Qin palsu dan Clara. Kita bisa bikin seluruh keluarga Qin kacau balau. Kalau sudah begitu, bahkan keluarga Liu nggak akan bisa menyelamatkan mereka. Mengerti, aku akan segera kirim orang untuk cari buktinya. Urusan ini menyangkut masa depan keluarga San kita. Jangan anggap enteng. Mengerti. Ethan, jadi kita benar-benar akan kerja di sini, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Boleh ya? Memangnya kenapa? Tengok kita. Udah nggak ngantar makanan lagi. Kita harus cari kerjaan. Biar kelihatan sibuk. Santai aja, ikutin aja aku. Nanti juga bisa. Ethan, Nona Clara, juga ada di sini. Ayah, kenapa? Jadi, gimana nih rencana hebatmu buat ngejaring Clara? Berjalan? Belum ada kemajuan berarti. Kok bisa nggak ada kemajuan? Bukan gayamu. Sudah kubilang. Apa yang kalian lakukan di luar, aku nggak peduli. Tapi di rumah, kalian harus hati-hati. Kalau nggak, aku usir. Kalian berdua. Oke. Ini butuh rencana yang matang. Ayo, waktunya kerja. Rencana yang matang, ya? Permisi, tolong tunjukkan kartu karyawan. Dilarang masuk bagi yang tidak berwenang. Hei, bro. Kamu tahu siapa temanku? Tidak ada kartu, tidak boleh masuk. Kamu bercanda? Tunggu, ini salah paham. Namaku Ethan Qin, putra kedua keluarga Qin. Kamu pasti baru. Makanya kamu nggak kenal aku. Biarkan aku masuk hari ini saja. Kita akan berkenalan. Kamu akan segera tahu. Tidak ada kartu, tidak boleh masuk. Kamu terlihat tahu, APA? Sudah ku bilang aku mau masuk ke sana, dan aku akan masuk. Aku. Gimana? Biarkan aku masuk. Tidak ada kartu, tidak boleh masuk. Gendut. Ethan, ayo. Ada apa ini? Kalian siapa? Kamu yang bertanggung jawab di sini, kan? Lihat baik-baik, ini teman saya. Ini Tuan Ethan. Satpam kalian tidak mau membiarkan kami masuk. Ada masalah apa? Tuan Ethan. Tolong, Jean Gomara. Kamu, satpam baru. Kamu buta? Ini putra kedua keluarga Qin. Mengapa dia perlu kartu identitas? Tuan Ethan. Jangan terlalu emosi. Saya akan pekerja sekarang juga. Siapa yang berani menyinggung Anda? Dia tidak akan bisa cari makan di Sungai Raya. Tidak perlu sampai seketat itu. Tuan Ethan. Dalam menghadapi para pelayan ini, Anda tidak perlu terlalu sopan. Kalau ada yang berani menyinggung Anda, saya yang pertama akan menentang. Mulai sekarang, saya, Li Honggang, akan menjadi pesuruh setia Anda. Saya akan ikuti setiap perintah Anda. Tunggu dan lihat saja. Lumayan, Ethan, hari pertama kerja, dan kamu sudah dapat boneka. Bagus. Tuan Ethan. Hari pertama kerja, dan kesetiaanku sudah terbukti. Bukankah seharusnya Anda langsung memberiku promosi dan kenaikan gaji? Aku memang jenius. Bro, lu memang jago banget. Ok, sekarang lu jadi kepala keamanan. Gaji bulanan. $50,000. Tuan Ethan, ini. Kenapa? Kalau aku tidak mempromosikan karyawan baik sepertimu. Lalu siapa yang harus dipromosikan? Mungkin. SI Penjelit?
Get, ayo kita pergi. Hei, aku suka menjilat. Wah, jadi ini kantor ketua, Eden? Bro, seumur hidupku, aku belum pernah masuk tempat semewah ini. Ikutin lu, adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Apa yang terjadi di sini? Tuan Ethan, ini dokumen perusahaan. Yang baru-baru ini butuh persetujuan Anda. Silakan ditinjau. Semua ini untuk saya setujui. Tapi saya tidak tahu apa tenang ini. Clara di mana? Nona Clara sedang keluar bernegosiasi. Proyek penting. Tuan Ethan, dokumen-dokumen ini mendesak. Kami akan mengambilnya segera setelah Anda selesai. Bro, apa yang harus saya lakukan? Saya mengenali dokumen-dokumen ini. Tapi mereka jelas tidak mengenali saya. Asal-asalan saja. Jangan bercanda. Bagaimana kalau saya salah? Perusahaan bisa bangkrut. Dan saya akan hancur. Tuan Ethan, permisi. Ada masalah? Tidak ada masalah. Saya akan segera mengerjakannya. Saya belum sarapan. Saya lapar dan lemas. Bagaimana kalau kita makan dulu? Eden, bukannya kamu baru saja makan 4 bakpao besar, 2 cakwe, 2 telur, dan segelas susu kedelai tadi pagi? Diam. Baik, Tuan Ethan. Tuan Ethan, semoga hidangan ini sesuai dengan selera Tuan. Tentu saja. Sempurna. Baiklah, silakan dinikmati makanannya. Dokumennya bisa kita bahas setelahnya. Kamu pasti bercanda. Oh, itu dia. Tuan Ethan, ada yang masih Tuan butuhkan? Tuan Ethan. Nona Chloe Liu dari keluarga Liu di Metropolia ada di sini. Dia datang untuk membahas kerjasama. Dia menunggu di ruang tamu. Oh, sempurna. Ayo. Hei, gendut. Kamu yang urus ini. Hah? Ayo. Aku? Haha. Aku yang urus. Haha, biar aku yang tangani. Wah. Ada apa? Kamu terlihat sangat ketakutan. Sekarang kamu di sini. Kalau tidak, aku sudah tamat. Aku kesini untuk membahas potensi kolaborasi kami dengan perusahaan Kin. Clara tidak ada di sini. Kenapa tidak kamu tunggu saja dia? Nanti kamu bisa bicara dengannya. Bukankah kamu dari perusahaan Kin? Beda kalau bicara denganmu. Sebelumnya, yang aku tahu cuma cara berpesta. Hal-hal seperti ini, aku sama sekali tidak paham. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita keliling perusahaan? Pasti boleh, kan? Boleh. Tidak masalah. Ayo. Kelihatannya mengesankan. Tentu saja. Perusahaan Kin adalah salah satu perusahaan terbaik di Sungai Raya. Zola, kamu mau kerja di sini atau tidak? Kalau tidak, keluar. Pak Wallace, ibuku sakit di kampung halaman. Aku cuma mau ambil cuti 2 hari. Kenapa tidak kamu setujui? Cuti? Jangan harap. Lembur wajib untuk semua orang. Tidak ada alasan. Bukankah aku sudah cukup lembur? Kita kan sepakat jadwal 9 sampai 5. Aku kerja sampai lewat tengah malam setiap hari. Dan aku harus masuk di akhir pekan juga. 9 sampai 5 malah jadi kerja keras 9-9-6. Atau bahkan kerja 24 jam. Apa? Kamu pikir suaramu lebih keras dariku? Mau mulai pemberontakan? Kalau kamu tidak mau kerja di sini, pergi sana, kalian semua. Dengar, kalian semua. Kalian cuma budak di sini. Sejak kapan budak boleh minta cuti? Kalau ada yang keberatan, ambil barang kalian dan pergi dari sini. Ribut-ribut apa ini? Tuan Ethan, apa yang membawa Tuan ke sini? Apa yang terjadi? Aku cuma mau minta cuti pulang ke rumah, supaya ibuku bisa berobat. Tapi Pak Wallace tidak mengizinkannya. Bukan begitu, Tuan Ethan. Lihat, operasional perusahaan ini sangat besar, dan kami kekurangan staf. Lagi pula, perusahaan sudah membayar mereka lebih dari cukup. Kamu bohong, aku sudah bekerja di sini hampir setengah tahun.
Dan aku sudah menutup beberapa deal. Tapi aku belum lihat 1 sen pun dari komisi yang dijanjikan. Aku cuma digaji $3.000 sebulan. Aku bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan gaji segitu. Itu karena kau tidak kompeten. Coba lihat diri sendiri. Dan tanya, apa kau sudah berusaha? Hah? Tuan Ethan Janggondeng Garkandia. Dia menggelapkan komisi kami. Dia mempermainkan kami setiap hari. Dan dia melecehkan staf perempuan. Dia sudah mengusir banyak saudari perempuan kami. Benar, dia juga menggelapkan uang perusahaan. Dia mengisi kantongnya sendiri. Apa yang mereka katakan benar? Tidak, Tuan Ethan. Jangan dengarkan omong kosong karyawan-karyawan ini. Mereka memfitnahku. Ini fitnah yang keterlaluan. Tunggu, Tuan Ethan. Biar saya jelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Akan kuselidiki sampai tuntas. Kalau benar, kamu tamat. Penjaga. Tuan Ethan, saya salah. Saya tahu saya salah, Tuan Ethan. Saya mau penyelidikan menyeluruh. Berapa banyak kerugian yang dia timbulkan untuk perusahaan, dan berapa banyak yang dia korupsi? Saya akan pastikan dia mengembalikan setiap sennya, plus bunganya. Aduh, Tuan Ethan. Kamu tidak boleh perlakukan saya seperti ini. Saya vital untuk perusahaan Kin. Tanpa saya, semuanya akan berantakan. Tidak ada yang tak tergantikan. Bawa dia pergi. Aduh, Tuan Muda. Aduh. Masul tadi. Saya dan kakak saya tidak memikirkannya dengan matang. Saya minta maaf atas apa yang kalian alami. Saya janji pada kalian semua. Ini yang terakhir kalinya. Sebagai ganti rugi, bulan depan, seluruh perusahaan dapat liburan internasional gratis. Gaji bulan ini, dan bonusnya, semua digandakan. Mulai sekarang, kerja sehari, libur sehari. Kerja bukan segalanya. Kebahagiaan yang penting. Hidup Tuan Ethan. Apa yang baru saja kamu lakukan? Sangat mengesankan saya. Kita semua manusia. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Halo? Oke, mengerti. Saya sangat terkesan. Soal kerjasama itu, bisa kita bicarakan lain hari. Saya harus pergi. Saya berangkat dulu. Oke. Semuanya, kembali bekerja. Mending kabur sebelum ada yang sadar. Kalau tidak, tumpukan dokumen di kantor itu, bikin pusing 7 keliling. Clara, Ada, APA? Kamu memecat Pak Walis? Kenapa tidak kamu bicarakan dulu dengan saya? Betul. Orang itu sampah. Daftar pelanggarannya panjang sekali. Belum lagi, dia mencoba mencuri dari perusahaan. Salahkah saya memecatnya? Saya tidak peduli apa yang dia lakukan. Memecat eksekutif senior butuh persetujuan saya. Itu ceroboh. Kamu tidak melihatnya di luar sana. Hanya melihatnya saja sudah bikin saya emosi. Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia. Ini prosedur. Ini aturannya. Jadi aturan lebih penting daripada orang? Lebih penting daripada hati nuranimu? Saya tidak punya waktu untuk ini. Dia vital bagi perusahaan ini. Jika kamu ingin tetap tinggal di rumah ini, bawa dia kembali besok. Tidak akan. Bahkan jika itu berarti kembali ke hidupku yang dulu. Aku tidak akan mengkhianati hatiku. Kamu tidak tahu terima kasih. Tuan Ethan. Tuan sudah bangun. Wah, ani APA semua? Hah? Tuan Ethan, Nona Clara yang membuat ini untuk Tuan sendiri. Pagi-pagi sekali. Clara? Nona Clara mungkin agak keras. Tadi malam, dia tahu Tuan belum makan. Jadi, dia membuat ini untuk Tuan sendiri pagi ini. Dia sudah di kantor. Dia ingin Tuan tahu dia tidak bermaksud begitu. Perusahaan sedang kacau sekarang. Dan dia sedang banyak tekanan. Benar. Mengerti. Bagus. Seya tinggal quand Tuan sajakal obejitu. Halo. Hei, Ethan. Saya ada waktu hari ini. Mari kita bicarakan kerjasama itu dengan perusahaan Kin. Tentang urusan perusahaan itu, kamu harus bicara dengan Clara tentang itu. Kamu lihat bagaimana keadaannya kemarin. Saya benar-benar tidak mengerti soal ini. Saya tahu kamu akan bilang begitu.
Tapi saya bisa memandu kamu melalui proyek ini. Selesaikan dengan baik. Dan saya jamin Clara akan melihatmu dengan cara yang sama sekali baru. Jadi, bagaimana? Kapan? Malam ini. Tunggu telepon saya. Oke. Nona Lu, gak nyangka kamu tahu tempat ini. Memangnya kenapa dengan tempat ini? Cuma kaget aja. Lagi pula, kamu kan anak perempuan keluarga Liu. Gak kebayang kamu bakal berakhir di warung pinggir jalan. Seperti yang kamu bilang, di sini kita semua setara. Menurutku ini tempat yang bagus. Ngomong-ngomong. Ani. Perusahaan Liu MU bekerja sama dengan pemain-pemain besar untuk proyek besar di Sungai Raya. Dan kamu menyerahkannya ke perusahaan Kin kami untuk dijalankan. Lebih tepatnya, ini diserahkan kepadamu. Wah, Ani. Tapi. Semuanya sudah diatur. Cuma formalitas saja. Jadi, bukan permintaan yang berlebihan, kan? Sama sekali tidak. Nona Liu, kamu sudah menunjukkan kebaikan yang luar biasa padaku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Itu ide kakekku. Tapi, aku juga punya banyak kepercayaan padamu. Baiklah, untuk kemitraan yang sukses, ayo kita minum untuk itu. Kalau begitu malam ini, aku siap tempur. Kita gak pulang sebelum mabuk. Mari kita mulai dengan 100 botol bir. Ini. Habis. Ayo lanjut. Hey, Chloe, berhenti minum. Kamu sudah mabuk. Siapa bilang saya mabuk? Hei. Chloe? Chloe. Nggak kuat minum, tapi maksa terus. Kamu tinggal di mana? Biar saya antar kamu pulang. Chloe? Baiklah. Aku bawa kamu ke tempatku dulu. Ayo. Nona, kalau nggak kuat, jangan dipaksa. Yuk. Ethan, aku. Clara, tolong, biarkan aku jelaskan. Clara, biarkan aku jelaskan. Ini semua kesalahpahaman besar. Itu Chloe Liu, putri sulung keluarga Liu. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia minum terlalu banyak. Aku tidak tahu di mana dia tinggal. Aku harus membawanya ke sini. Simpan saja penjelasanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu sekali lagi. Kalau kamu melakukan hal seperti ini lagi, jangan bawa ke rumah ini. Clara, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku baru saja mau memberitahumu. Keluarga Liu bekerja sama dengan beberapa raksasa dari Metropolia. Mereka sedang bersiap-siap di Sungai Raya untuk meluncurkan sebuah proyek. Mereka secara khusus meminta agar perusahaan Kin kami yang menanganinya. Keuntungan dari proyek ini akan lebih besar dari total keuntungan perusahaan kami selama 5 tahun terakhir digabungkan. Ini, apakah semua itu benar? Aku jujur banget. Luar biasa. Kalau kita benar-benar bisa dapat kerja sama ini, maka perusahaan Kin bisa jadi perusahaan teratas di Sungai Raya. Ini, kamu yang lakukan semua ini? Clara, aku cuma main peran kecil yang gak berarti. Semua berkat kepemimpinanmu. Dasar kamu. Clara, jadi kamu gak marah lagi? Chloe masih di kamar, mabuk sampai pingsan. Untuk nutup deal ini, aku harus bikin dia mabuk berat. Mungkin kamu minta kepala pelayan untuk suruh orang jagain dia. Oh. Kenapa kamu gak pergi sendiri? Clara, tolong, jangan goda aku. Nggak ada apa-apa antara kita. Ya, orang yang selalu aku pedulikan adalah... Saya, Pak. Kamu. Selalu kamu. Dengar, aku sudah lama ingin bilang ini. Kita sudah saling kenal lama sekali. Sudah melalui suka dan duka bersama. Aku sudah jatuh cinta mati-matian padamu. Omong apa sih kamu? Aku kan kakakmu. Clara, hibangin kakak kita, ini Kumasandawara. Aku ini Ethan Lin. Aku orang yang kamu sewa untuk berpura-pura jadi adikmu. Ethan, aku tahu itu.
Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih jadi kurir pengantar yang gak jelas. Kamu memberiku harapan. Kamu membantuku menyelamatkan ibuku. Dan kamu memperlihatkan padaku dunia yang tak pernah kubayangkan akan kulihat. Jangan bilang begitu. Kamu juga sudah banyak membantuku. Clara, hatiku hanya untukmu dan hanya kamu. Tak ada orang lain bagiku. Sangga? Aku bersumpah, kalau aku bohong tentang semua ini, biarkan petir menyambarku. Aku. Jangan. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu membuat sumpah mengerikan seperti itu. Jadi, itu artinya iya? Kalau begitu, itu tergantung performamu. Aku akan bekerja keras untuk menjadi layak untukmu. Baiklah kalau begitu. Sudah mulai malam. Mari kita akhiri untuk hari ini. Kamu sebaiknya beristirahat. Aku akan menyuruh kepala pelayan menyiapkan kamar tamu untukmu. Kuharap kamu tidak keberatan. Tidak sama sekali. Tidak sedikit pun. jadi Ethan Lin ini, dia benar-benar sedang menyamar sebagai putra kedua keluarga Qin. Sudah kuduga, aku sudah mengenalnya sejak lama, dan aku sama sekali tidak tahu dia punya hubungan dengan keluarga Qin. Jadi dia cuma penipu yang digali Clara. Ethan Lin, kamu anjing penjelit yang menyedihkan. Sekarang setelah kamu sukses, kamu pikir bisa begitu saja membuangku? Jika aku tidak bisa memilikimu, maka jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Ayah. Ada yang mau menemui ayah. Siapa itu? Mei Suk. Dia siapa? Wanita ini adalah Jenny Liu. Dia mantan pacar si penipu itu, yang pura-pura jadi Ethan Qin. Namanya Ethan Lin. Taksan. Biar saya beritahu, identitasnya sebagai putra kedua keluarga Qin. Itu palsu. Saya punya rekaman percakapannya dengan Clara Qin. Isinya tentang identitas asli Ethan Lin. Kalau kita sebarkan, ini akan jadi bom waktu. Hejamin. Ini pasti akan menghancurkan keluarga Qin. Sampai hancur. Kenapa kamu mau bantu kami? Ethan Lin, ITU. Dulu dia cuma anjing penjelit di sampingku. Sekarang dia sukses, lalu mau buang saya. Kalau saya tidak bisa mendapatkannya, saya akan menghancurkannya. Tapi. Baiklah, berapa yang kamu mau untuk rekaman itu? $1 juta. Baik. Deal. Clara, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Jagoan Mireille. Nona Clara, tuan Ethan. Nona Chloe Liu sudah diantar pulang dengan selamat. Dia meninggalkan pesan bahwa kerjasamanya sudah dipastikan. Mereka akan mengirim perwakilan untuk pembicaraan resmi segera. Bagus. Saya mengerti. Clara, aku baru saja membantumu dengan sangat besar. Bisakah kamu memberi aku hadiah? Hadiah seperti apa yang kamu mau? Aku sudah bilang perasaanku padamu. Bisakah kamu memberi jawaban yang jelas? Baiklah. Kamu mau jawaban yang jelas? Itu tergantung penampilanmu. Jadi, baiklah. Aku anggap itu sebagai iya. Hello? Ada APA? APA? Bagaimana ini bisa terjadi? Oak. Sayap. Apa yang terjadi, Clara? Kedokmu terbongkar. Tadi malam, ada yang merekam pembicaraan pribadi kita. Entah bagaimana, dan mendapatkan semuanya. Lalu mengunggah semuanya ke internet. Skandalmu sedang viral di internet. Saham perusahaan Qin anjlok. Semua orang panik. Ini tidak mungkin terjadi. Siapa sih yang melakukan ini? Nona Qin. Sudah lihat beritanya? Pasty lagi. Dek Deacon kan? Simon. Ini pasti ulahmu. Rahasia, tidak akan selamanya jadi rahasia. Seharusnya kamu pikirkan itu. Kamu berani-beraninya membiarkan Ethan Lin menyamar sebagai adikmu Ethan Qin. Ini konsekuensimu sendiri. Apa maumu? Kamu menghancurkan keluargaku. Anggap ini sebagai permulaan. Langsung katakan. Clara. Dulu aku sangat tergila-gila padamu, tapi kamu menolakku. Sekarang, aku akan mengubur keluarga Qin. 6 kaki di bawah tanah. Tunjukkan syaratmu. Malam ini jam 8. Aku akan kirimkan lokasinya. Datang sendirian. Kalau kamu tidak muncul, aku akan adakan konferensi pers dan buka semua hubunganmu dengan pria itu.
Ethan, dan ungkap semua detailnya. Baik. Aku akan datang. Clara. Simon, orangnya berbahaya. Ini jebakan. Jangan pergi. Kalau aku tidak pergi besok, dia akan membongkar fakta bahwa kau menyamar sebagai adikku. Keluarga Chin tidak akan selamat dari skandal seperti itu. Kalau aku tidak kembali, kau harus menjaga segalanya untukku. Semua jerih payah ayah seumur hidupnya tidak boleh hancur karena aku. Tapi, sudah cukup. Aku akan ke kantor sekarang. Jangan berani-berani mengikuti ke malam ini. Pertama, aku perlu lihat APA yang Simon inginkan. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar datang. Jangan banyak omong. Apa yang kau inginkan? Clara, kamu tahu apa yang paling bikin aku kesal? Yaitu, apapun yang terjadi. Di hadapanku, kamu selalu bersikap tinggi hati dan sombong. Seharusnya aku sudah tahu dari dulu bahwa Ethan Kin itu penipu. Tapi sekarang kamu ada di sini. Aku akan pastikan kamu mati dengan tahu persis alasannya. Mau tahu? Siapa yang kasih aku rekaman itu? Siapa? Kilyarla. Kamu? Ethan Lin. Dulu cuma anjing penjilatku. Sekarang dia jadi tuan muda keluarga Chin. Berlaku seolah aku tidak ada, karena aku tidak bisa memilikinya. Aku akan menghancurkannya. Sebenarnya, aku menguping pembicaraanmu dan Ethan. Hari itu di rumah Kin. Itu sebabnya aku memberitahu. Keluarga Sun. Kupikir itu cuma masalah pribadi antara kalian berdua. Itu satu-satunya alasan aku cukup baik mengizinkanmu tinggal. Seharusnya aku sudah mengusirmu sejak lama. Jangan banyak omong. Clara, aku akan bicara terus terang. Aku sudah menghubungi beberapa media terkemuka. Begitu aku buktikan Ethan itu palsu. Dan berita ini tersebar. Saham perusahaan Kin akan anjlok. Dan reputasinya akan hancur. Itu adalah hasil yang tidak ingin kamu lihat, kan? Kamu minta berapa? Menurutmu? Kamu memancingku ke sini. Hanya untuk memerasku ya? Aku tahu. Keluarga San baru kehilangan dukungan keluarga Liu. Dan kamu masuk daftar hitam. Keadaan sulit. Sebutkan harganya. Aku mau perusahaan Kin. 80% sahamnya. Kamu gila? Siapa yang bercanda denganmu? Dengar baik-baik. Aku tidak hanya mau 80% saham dari perusahaan Kin. Di atas itu, kamu harus menikah denganku. Kamu akan jadi wanitaku. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku mau kamu menikah denganku. Kedua syarat ini tidak bisa ditawar. Kalau kamu tidak setuju, kamu tahu akibatnya. Baiklah, Nona Kin. Sudah putuskan? Aku bisa kasih kamu sebagian uangnya. Tapi perusahaan Kin tidak bisa dirundingkan. Itu adalah hasil kerja seumur hidup ayahku. Soal menikahimu, itu cuma angan-anganmu saja. Untuk dua permintaan itu, jangan harap. Jangan coba-coba cari untung. Kalau aku tidak salah, sekarang, sebagian besar saham perusahaan Kin ada di tangan si penipu, Ethan Lin. Dia juga sepertinya sangat tergila-gila padamu. Maksudmu apa? Nona Chin, kok bisa kamu begitu naif? Begitu aku sudah mengendalikanmu, SI Penipu Anjing Penjelit ITU akan jadi bonekaku. Lalu, seluruh perusahaan Kin tetap akan jadi milikku. How? Simon? Kamu ngapain? Karena kamu yang minta, jangan salahkan siapa-siapa. Tangkap dia. Lepasin Giu. Lepasin Clara, lihat dirimu. Menyedihkan. Dan akhirnya, kamu tetap jatuh ke tanganku. Kamu nggak takut gue lapor polisi? Gue bakal masukin kamu ke penjara selamanya. Lapor polisi? Gue peduli apa? Kamu sangat menyedihkan. Gue kasih tahu rahasia kecil. Bukannya kamu lagi nyari adikmu yang hilang, Ethan? Adikmu itu, Ethan, dia udah mati. Gue yang suruh bunuh dia. Apa katamu? Maksudmu kau membunuhnya? Kau membunuhnya. Benar. Adikmu yang bodoh itu, sudah kuselesaikan. Dia terus menghalangi jalanku. Dia terlalu sombong. Makanya dia pantas menerima akibatnya. Jadi ternyata kau monster. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ya, aku akan menyingkirkannya dan menikahimu. Maka semua yang dimiliki keluarga Kin akan menjadi milikku. Aku tak pernah menyangka kau malah menemukan seorang penipu untuk menggantikannya. Tapi tidak masalah. Kau sekarang ada di tanganku.
Semua yang dimiliki keluarga Qin akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kau bajingan tak tahu malu. Kau lebih buruk dari binatang. Kuharap kau membesar di neraka. Aku akan membunuhmu. Lihat keadaanmu sekarang. Bagaimana kau bisa membalas dendam untuk adikmu sekarang? Sekarang kau akan. Telepon si penipu itu, suruh dia datang ke sini. Cepat lakukan. Bahkan jika aku harus mati, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Mati tak akan semudah itu. Aku punya cara untuk membuatmu berharap lebih baik mati saja. Jika kau tidak mau menelepon, aku yang akan melakukannya. Tak perlu. Aku sudah di sini. Ethan, mundur. Kamu bisa sampai sini gimana? Mundur. Pergi dari sini. Jangan khawatir. Aku di sini sekarang. Tidak ada yang akan menyakitimu. Berani sekali kamu muncul di sini, bocah. Sendirian saja? Jadi selama ini kamu. Ini semua direncanakan oleh keluarga San. Ini semua salahmu. Ethan, kamu pikir kamu siapa? Kamu menyamar sebagai tuan muda keluarga Qin. Kuma biut putus sama aku? Tidak mungkin. Kalau aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada yang akan bisa. Kakak, kamu sudah di sini, langsung ke intinya saja. Clara ada bersamaku. Kalau kamu mau dia hidup, maka serahkan semua sahammu di perusahaan Qin kepadaku. Tidak, Ethan, jangan. Diam. Berani, kamu tidak boleh menyakitinya. Jangan berani-berani, sakiti Clara. Kamu mau saham keluarga Qin, kan? Baiklah, lepaskan Clara saja, dan aku akan berikan apapun yang kamu mau. Tidak, Ethan, jangan lakukan ini. Jangan dengarkan dia. Pergi saja. Pergi. Diam. Siapa sangka, seorang kurir sepertimu bisa begitu setia? Hahaha, ini adalah perjanjian pengalihan saham perusahaan Qin. Sekarang, tanda tangani nama Ethan Chin di sini. Tidak. Kamu tidak boleh melakukan ini. Ethan, jangan tanda tangani. Jangan berani-berani tanda tangani itu. Kamu tidak boleh menandatanganinya. Perusahaan Qin adalah seluruh hidup ayahku. Aku takkan membiarkannya hancur di bawah pengawasanku. Kamu sudah aman sekarang. Semuanya sudah berakhir. Kupikir aku takkan pernah bertemu denganmu lagi. Jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Takkan ada yang berani menyentuhmu lagi. Kalian berdua bajingan. Aku akan membunuh kalian. Aku akan bunuh kau. Ethan, jangan pergi. Jangan pergi, Ethan. Ya ampun, aku membunuh seseorang. Ethan, jangan lakukan ini. Ethan, ban gun. Ethan, tolong ban gun. Ethan. Aku akan panggil ambulans sekarang. Aku cuma senang kamu baik-baik saja. Sudah kubilang, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Ethan. Ban gun. Ethan. Dokter. Kapan Ethan akan bangun? Nona Qin, cedera Pak Lin mengancam nyawanya. Belum lagi, dia dibawa ke rumah sakit terlalu terlambat. Masa pengobatan terbaik sudah terlewat. Dia masih dalam koma yang sangat dalam. Belum sadarkan diri. Tidak, dokter. Tolong, aku mohon. Kamu harus diselamatkan. Kamu harus kembali kepada kami. Uang bukan masalah. Nona Qin, mungkin Anda bisa mencoba menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengannya. Coba ceritakan tentang pengalaman yang kalian lalui bersama.
Itu bisa membantu merangsang otaknya. Mungkin bahkan menciptakan keajaiban. Tapi, Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Ethan. APA Kamu Ingat. Pertama kali kita bertemu, waktu itu, aku hanya ingin kamu memerankan adikku untuk membantu perusahaan melewati krisis. Tapi kemudian, setelah semua yang kita lalui bersama, aku sadar, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku ingin bersamamu. Jadi aku mohon padamu. Kamu harus bangun ya, tolong. Kenapa kamu harus sebodoh itu? Mengambil pisau Ituan Taku. Jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu tidak akan kubiarkan lolos seorang pun. Simon Sun dan Jenny Liu sudah masuk penjara. Tentang identitas aslimu sudah kukatakan pada semua orang. Tenang saja. Keluarga Liu akan mengelola perusahaan. Perusahaan akan baik-baik saja. Oh, Dan. Aku sudah bawa ibumu pulang. Aku tidak kukatakan padanya kamu terluka. Bahkan kukatakan padanya bahwa aku akan menjadi menantu keluarga Lin. Ethan, tolong kamu harus bangun ya. Clara. Sudah kuduga. Aku tahu. Aku tahu kamu pasti akan bangun. Aku bahkan belum menikahimu. Belum punya banyak anak bersama. Masa iya aku bisa mati? Lihat dirimu, masih bercanda di saat seperti ini. Bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Memiliki hatimu. Tumbuh tua bersama. Dan tak pernah terpisah.